wabarakatuh. Halo semuanya, aku Reisha. Dalam kesempatan ini, aku akan menjelaskan mengenai gagasan solutif, pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Kira-kira apa ya alasannya? Alasannya adalah karena hal-hal tersebut sangat berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, ada warga negara muda yang berkomitmen menegakkan hukum dan HAM. Di mana ada istilah warga negara muda, jadi artinya kita semua sebagai pemuda-pemudi Indonesia yang menjadi harapan satu-satunya bangsa Indonesia itu akan memiliki tantangannya masing-masing sesuai dengan perkembangan zamannya masing-masing. Sesuai dalam sambutan peluncuran buku Pancasila, Deklarasi dan Masa Depan Bangsa, Haryono sebagai Ketua BPIP menyatakan tantangannya di era seperti ini yaitu yang pertama, menguatkan individualisme, yang kedua, liberalisme pasar, yang ketiga, radikalisme agama, yang keempat adalah ideologi internasional, yang kelima adalah dominasi sistem hukum modern yang menegaskan makna nasionalisme di era globalisasi, dan yang keenam ada distorasi, pemutarbalikan suatu fakta, yang ketujuh ada eksklusi sosial, yang kedelapan melemahnya keteladanan Pancasila, dan yang terakhir ada tantangan keadilan sosial yang telah mencabik diri kita sendiri baik secara individu maupun konteks berbangsa dan bernegara. Nah, tadi kan tantangannya. Untuk sekarang, solusinya adalah yang pertama, siapkan mental, spiritual, dan sumber daya manusia. Yang kedua, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Yang ketiga, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Yang keempat, pertahanan dan keamanan. Yang kelima, penegasan hukum dan HAM. Contohnya terdapat dalam pasal 31 ayat 1 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran, di mana pelanggaran hak pada pasal tersebut mencakup yang pertama, tingginya angka putus sekolah karena kemiskinan, terbatasnya fasilitas sekolah di daerah terpencil, dan diskriminasi dalam pendidikan. Contoh yang kedua terdapat dalam pasal 34 yang berbunyi fakir, miskin, dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Pelanggaran kewajiban pasal tersebut adalah pengabaian fakir miskin dan anak terlantar. Tidak hanya itu, contoh pelanggarannya ada korupsi bantuan sosial. Halo semuanya, aku Nur. Selanjutnya, warga negara muda merancang model rancang, bangun dan menerapkan atau renungkan. Langkah renungkan untuk mengatasi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dengan cara mengamati, memahami, dan mengikuti lebih baik ke depan. Yang pertama, gagasan untuk mengatasi perundungan melalui rancang, bangun, dan menerapkan atau renungkan. Dalam perlindungan HAM terdapat hak non-derogable yakni elemen HAM yang dapat dibuat dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Oleh hal ini dilindungi oleh pasal 281 CUUD NRI tahun 1945 dan pasal UU No. 39 tahun 1999 yang terdapat pada undang-undang tersebut berupa yang pertama hak untuk hidup, yang kedua hak untuk tidak disiksa, yang ketiga hak kebebasan pribadi, pikiran, dan hati nurani, yang keempat hak beragama, yang kelima hak untuk tidak diperbudak, yang keenam hak untuk diakui sebagai pribadi dan bersamaan di hadapan hukum, yang ketujuh hak untuk tak dituntut akan dasar hukum yang berlaku. Kedua, gagasan untuk mengatasi intoleransi melalui rancang, bangun, dan menetap atau renungkan hak dengan derogable ialah hak-hak yang boleh dikurangi atau dibatasi pemenuhannya oleh negara. Hak-hak tersebut berupa yang pertama, hak atas kebebasan berkumpul secara damai, yang kedua, hak atas kebebasan berserikat, yang ketiga, hak atas kebebasan berpendapat atau berekspresi. Adapun tanggung jawab khusus, di antaranya dapat dikenai pembatasan tertentu, tetapi hanya dilakukan sesuai dengan hukum dan sepanjang diperlukan untuk yang pertama, menghormati hak atau nama baik orang lain, yang kedua, melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moral umum. Solusi untuk mengatasi intoleransi ialah yang pertama, memberikan pengetahuan tentang intoleransi dan dampak buruknya, yang kedua, memberikan pengetahuan tentang hak atas kebebasan berpendapat dan mengatakannya, yang ketiga, menguatkan kapasitas pengetahuan masyarakat untuk intoleransi dan membuat kebijakan atau terkait intoleransi. Kesimpulannya, Menekankan peran aktif generasi muda atau generasi solutif dalam mengatasi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban melalui pendekatan kreatif, kritis, dan berbasis nilai Pancasila. Semuanya, aku Amel. Kesempatan kali ini aku akan menjelaskan tentang lembaga negara.
Apa itu lembaga negara? Soalnya lembaga negara yaitu organisasi yang dibentuk oleh Undang-Undang Dasar atau Undang-Undang. Fungsi lembaga negara itu apa sih? Fungsinya adalah menjalankan pemerintahan kita. Sering juga disebut dengan statsorgan atau pemerintahan politik negara. Ciri utamanya yaitu ada 3. Yang pertama adalah punya struktur organisasi yang jelas. Yang kedua yaitu dibentuk oleh konstitusi. Ketiga ada di pusat sampai ke daerah. Dulu MPR itu bos tertinggi, tapi setelah amandemen 1945 semuanya setara. Tidak ada yang lebih tinggi, semuanya kerja sesuai konstitusi. Fungsinya ada 3. Yang utama yaitu DPR, Presiden, dan Hakim. Yang kedua administratif. Contohnya yaitu LAN. Yang ketiga yaitu penunjang seperti BPK. Untuk prinsip dan tujuan lembaga negara yaitu lembaga ini wajib kerja transparan, adil, dan proporsional. Tujuannya yaitu hanya satu, demi kesejahteraan rakyat dan kemajuan bangsa kita. Jadi lembaga negara itu pilar utama demokrasi kita, dari sistem pemerintahan dan pembagian kekuasaan, dan prinsip demokrasi dan nilai Pancasila untuk mencapai tujuan negara dan kesejahteraan rakyat. Untuk selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Halo, saya Sylvia. Okay, let's go. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang lembaga negara. Secara umum, lembaga negara berfungsi membantu pemerintah menjalankan negara, melindungi hak rakyat, dan mewujudkan kesejahteraan. Lembaga negara memiliki tugas masing-masing, namun tetap bekerja sama. Di bidang politik, lembaga negara menyusun undang-undang, mengawasi pemerintahan, dan mengelola anggaran negara. Dan ada juga di bidang ekonomi, lembaga negara menjadi stabilitas keuangan dan mendorong kemakmuran rakyat. Lalu, di bidang sosial, negara melindungi sekelompok rentan melalui bantuan sosial, jaminan kesehatan, dan akses pendidikan. Dan yang terakhir, yaitu di bidang pertahanan dan keamanan. TNI menjaga kedaulatan negara dan Polri menjaga keterlibatan masyarakat. Jadi, lembaga negara adalah pilar utama sistem pemerintahan Indonesia yang bekerja berdasarkan pembagian kekuasaan, prinsip demokrasi, dan nilai Pancasila untuk mencapai tujuan negara dan kesejahteraan rakyat. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan tentang lembaga negara. Sekian dan terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan saya Aditya Pratama. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian, nilai, dan bentuk gotong royong di kehidupan masyarakat Indonesia. Gotong royong adalah kegiatan bekerja bersama secara sukarela untuk kepentingan bersama. Nah, kegiatan ini dilakukan tanpa paksaan, tanpa pengharapan imbalan. Oleh karena itu, gotong royong menjadi ciri khas jati diri bangsa Indonesia. Gotong royong juga mencerminkan sila Pancasila, yaitu sila ketiga, Persatuan Indonesia. Melalui gotong royong, kita belajar bahwa harus mementingkan kepentingan bersama dan juga menghargai perbedaan. Indonesia dikenal dengan beragamnya suku, ras, budaya, dan bahasa. Nah, di setiap daerah, gotong royong memiliki sebutan yang berbeda, seperti Nganyah di Bali, Sabilulungan di Jawa Barat, Malapus di Minahas, Masoni di Maluku, dan Masilapari di Sumatera Utara. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Advan. Saya di sini akan melanjutkan menjelaskan tentang praktik gotong royong dan tantangan. Yang pertama, kerjasama dalam gotong royong. Gotong royong tidak lepas dari kerjasama. Kerjasama ini dapat berupa kerjasama spontan, kerjasama langsung, kerjasama kontrak, dan kerjasama tradisional yang dilakukan berdasarkan adat. Untuk yang kedua, ada praktik gotong royong. Gotong royong dapat diterapkan di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Contohnya, membantu pekerjaan rumah, kerja kelompok di sekolah, serta kerja bakti di lingkungan masyarakat. Selain itu, terdapat tradisi gotong royong seperti mapale bola, gugur gunung, dan subak yang menunjukkan kuatnya budaya gotong royong di Indonesia. Ketiga, tantangan dan pelestarian. Di era modern, gotong royong mulai mudar karena sikap individualisme. Oleh karena itu, generasi muda memiliki peran penting dalam melestarikan gotong royong melalui Sebagai kesimpulan, gotong royong adalah budaya bangsa Indonesia yang harus kita jaga dan harus kita lestarikan. Terima kasih. Halo, saya Penda Lesmana. Saya akan menjelaskan materi tentang pemilih pemula demokrasi. Tingkat partisipasi pemilih merupakan indikator penting dalam demokrasi.
Partisipasi yang tinggi menunjukkan penerimaan masyarakat terhadap sistem demokrasi dan harapan akan kemajuan negara. Sedangkan partisipasi rendah mencerminkan sikap apatis dan ketidakpercayaan terhadap proses politik. Partisipasi pemilih juga menjadi barometer untuk menilai keberhasilan pemilu, kesadaran politik masyarakat, serta legitimasi pemenang pemilihan. Di era keterbukaan informasi, masyarakat memiliki akses luas untuk memahami proses berbangsa dan bernegara. Kebebasan berpendapat yang dilindungi hukum menjadi dasar penting dalam pelaksanaan demokrasi. Oleh karena itu, warga negara yang telah memenuhi syarat administratif perlu menyadari peran penting pemilih pemula sebagai agen perubah. Pemilih pemula adalah warga negara yang baru pertama kali menggunakan hak pilihnya. Mereka meliputi remaja berusia 17 tahun, warga yang sudah atau pernah menikah, serta pensiunan anggota TNI, Polri. Hal ini sesuai dengan peraturan KPU nomor 11 tahun 2018 yang menetapkan bahwa warga negara berusia 17 tahun atau lebih atau sudah pernah kawin memiliki hak memilih. Salah satu kelompok pemilih pemula adalah pelajar SMA, SMK, atau FA yang telah berusia 17 tahun ke atas. Data menunjukkan bahwa generasi Z memiliki proporsi besar dalam jumlah pemilih, sehingga peran mereka sangat penting dalam menentukan arah demokrasi dan pemilu yang dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Pemilih pemula menjadi sasaran strategis dalam pemilu karena jumlahnya besar. Mereka baru pertama kali memilih sehingga membutuhkan bimbingan politik yang baik, dan mereka merupakan calon pemimpin masa depan. Oleh sebab itu, pemahaman demokrasi sejak ini perlu ditanamkan dengan menjunjung nilai-nilai Pancasila sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Danu. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya. Kedudukan dan fungsi lembaga negara sebelum amandemen Undang-Undang RI tahun 1945. Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR memiliki kedudukan sebagai lembaga tertinggi negara dan pemegang kedaulatan rakyat. Hal ini dengan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang RI tahun 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan rakyat dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR. Akibatnya, lembaga negara dibagi menjadi dua, yaitu lembaga tertinggi negara dan lembaga tinggi negara. Setelah dilakukan amandemen Undang-Undang RI tahun 1945, terjadi perubahan mendasar dalam kedudukan MPR. MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara, melainkan memiliki kedudukan yang sejajar dengan lembaga negara lainnya. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang RI tahun 1945 hasil amandemen menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, seluruh lembaga negara Indonesia saat ini memiliki kedudukan yang setara dan menjalankan fungsi sesuai dengan pembagian kekuasaan dalam sistem pemerintah. Sekian, saya Hamdi. Saya akan menjelaskan tentang demokrasi dalam Pancasila. Makna demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia yang berlandaskan Pancasila, khususnya sila keempat, serta pengaturannya dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945. 1. Sila keempat Pancasila dilambangkan dengan kepala banteng yang bermakna kemusyawaratan dan semangat kebersamaan dalam mengambil keputusan demi mencapai mufakat. 2. Banteng dipilih karena merupakan hewan saja yang hidup berkelompok, sehingga melambangkan kegiatan musyawarah dalam masyarakat. 3. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Alinea keempat menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat dan berlandaskan nilai-nilai Pancasila. 4. Rasa kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan menunjukkan bahwa suara rakyat sangat penting dalam pemerintahan. 5. Kedaulatan rakyat juga berarti rakyat berhak menguasai serta berfungsi dalam
mengembalikan keputusan publik. 6. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. 7. Konsekuensinya negara menjamin hak warga negara untuk ikut melaksanakan kedaulatan rakyat melalui sistem kelembagaan negara. 8. Lembaga yang mempersepsikan kedaulatan rakyat terdiri atas eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dan selesai. Terima kasih. Terima kasih.